Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 14. Di sini anggota kelompoknya ada saya, Purwita Maharani, dengan NIM G24022106, dan rekan saya, Fadia Syakira Mustaniro, dengan NIM G6401231005. Di sini kami akan menjelaskan pengerjaan tugas kami, yaitu tugas 3, yang berjudul implementasi fungsi Boolean dengan multiplexer. Jadi ini adalah eh, implementasi multiplexer dari tugas yang pertama yaitu minimisasi fungsi Boolean dengan Karnaugh Map. Untuk penjelasan tugasnya ada di spreadsheet. Di sini kami menggunakan spreadsheet untuk membuat truth table dan function table. Jadi sebelumnya di sini kami akan menjelaskan dulu bagaimana cara kerja multiplexer. Jadi yang pertama dari fungsi yang kemarin didapati ada 4 variabel yaitu B, C, D, eh, A, B, C, dan D. Kemudian ini menjadikan nilai multiplexernya itu adalah 4, sedangkan nilai untuk multiplexer itu adalah N-1, sehingga nilai multiplexernya adalah 3. Kemudian yang dipakai ke multiplexer ada A, B, dan C. A itu nanti sebagai S2, B sebagai S1, dan D sebagai S0. Kemudian semua variabel bernilai sama seperti sum of product yang didapatkan dari Karnaugh Map, yaitu F, A, B, C, dan dia adalah sum dari M0, M1, M2, M3, M5, M6, M7, M8, M9, M11, M12, M13, dan M14 dengan fungsinya yaitu A aksen B aksen plus A aksen D plus B aksen D plus A aksen C plus AC aksen plus A BD aksen. Kemudian di sini kami juga sudah ada selection lines, di mana selection lines itu nilainya 2 pangkat N-1. Tadi N-nya itu ada 4, yang A, B, C, dan D. Jadi 2 pangkat N-1 itu 2 pangkat 4 dikurang 1, jadi 2 pangkat 3, sehingga di sini ada 8 selection lines. Di sini dari untuk yang baris ke-6 dan 7 atau barisnya M0, M1, ini nilai F-nya sama dengan 1 karena D-nya bernilai apapun, D-nya bernilai 0 atau 1, F-nya akan tetap 1. Begitu juga dengan yang baris ke-8 dan 9 di spreadsheet. Kemudian untuk baris 10 dan 11, nilai F-nya sama dengan D karena ketika D-nya 0, F-nya juga 0, dan ketika D-nya 1, F-nya juga 1. Kemudian yang baris 12, 13, dan 14, 15 itu nilainya sama dengan yang pertama, F-nya sama dengan 1. Kemudian yang baris 16, 17 ini sama dengan yang baris 10, 11, nilai F-nya sama dengan D. Ketika D-nya 0, F-nya 0. Ketika D-nya 1, F-nya 1. Kemudian yang terakhir di situ nilainya F sama dengan D aksen karena ketika D-nya nilainya 0, F-nya nilainya 1, sedangkan ketika D-nya 1, F-nya 0 gitu. Selanjutnya dijelaskan oleh Fadia. Baik, selanjutnya di tabel sebelah sini ada tadi ya A itu S2, kemudian B itu S1, C itu S0, dan ada Y juga. Jadi S2, S1, S0 ini akan menjadi input dan Y ini output, tapi sekaligus juga input yang nanti kami akan jelaskan di implementasi dari multiplexernya. Mungkin ke sebelah sini dulu. Jadi tadi sudah dijelaskan juga atau sudah disebutkan juga kalau eh, N-nya 4, maka 2 pangkat N-1 to 1 multiplexer, jadi 8 to 1 multiplexer. Di sini sudah ada bentuknya seperti ini, jadi C-nya S0, B-nya S1, A-nya S2. Kemudian berdasarkan tabel yang tadi, kita bisa lihat bahwa ada ada 0 itu bernilai 1, 1 bernilai 1, 2 bernilai D, 3 bernilai 1, 4 bernilai 1, 5 bernilai D, 6 bernilai 1, dan 7 bernilai D aksen. Oke, selanjutnya kita bisa implementasikan ke logisimnya. Jadi di sini sama seperti tadi, ini mulai dari input 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Untuk 0 itu bernilai 1, bernilai 1.
kemudian input 1 bernilai 1, input 2 bernilai D, 3 dan 4 bernilai 1, 5 bernilai D, 6 bernilai 1, dan 7 bernilai D aksen. Di sini kita bisa cobakan untuk di ABC atau S2, S1, dan S0-nya bisa diganti-ganti, misalnya 100, 110, 111, dan kombinasi-kombinasi lain gitu. Kemudian di sini juga ada Y-nya ya. Y-nya kalau misalnya di sini kita lihat bahwa jadi ini Y-nya itu di antara I0 itu di-N-kan dengan S2, S1, dan S0-nya. Jadi misalnya kita di sini punya I0, S2-nya itu S2 aksen, S1-nya S1 aksen, dan S0-nya S0 aksen, dan akan di-N-kan. Di sini eh, bisa dilihat I0-nya I0, kemudian S2 aksen, S1 aksen, dan S0 aksen. Seperti ini. Dan begitu juga dengan Y yang selanjutnya yaitu I1 di-N-kan dengan S2 aksen, S1 aksen, S0, kemudian di-OR-kan dengan N dari SI2, S2 aksen, S1, S0 aksen, di-OR-kan lagi dengan N dari I3, S2 aksen, S1, S0, di-OR-kan dengan I4, S2, S1 aksen, S0 aksen, di-OR-kan dengan N dari I5, S2, S1 aksen, S0, di-OR-kan dengan N dari I6, S2, S1, S0 aksen, dan di-OR-kan dengan N dari I7, S2, S1, dan S0. Atau kalau di logic sim-nya terlihat seperti ini. Jadi, N dari I0, kemudian S2, S1, S0, dan kemudian semuanya di-OR-kan. Dan akan ada outputnya berupa F atau kalau tadi disebutkan dengan Y. Seperti itu. Baik, mungkin cukup sekian untuk penjelasan dari tugas 3 dari kelompok 14. Kami undur diri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.